sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus.
Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Selamat bergabung dalam ibadah online service The City Tower 1 Jakarta Pusat dan The City Tower 2 The Breeze BSD.
Kami sangat senang menyambut saudara, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online ini. Katanya, kamu punya sesuatu. Aku punya pantun. Orang benar memikirkan perkara yang di atas. Orang benar pasti berintegritas. Amen. Dan kamu tahu nggak sih, ibadah hari ini spesial banget. Yes, betul banget. Karena ibadah hari ini adalah ibadah ucapan syukur memperingati 16 tahun GBI The City Tower. Wow. Praise God. Jadi pastikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Untuk saudara-saudari sekalian yang ingin mengetahui jadwal akul ataupun membutuhkan layanan doa, kami siap membantu saudara dengan cara scan barcode yang ada di sebelah sini ataupun menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk pengumuman dan nomor rekening untuk persembahan yang akan diberikan, bisa melihat di pengumuman yang berikut ini. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Engkau perkasa Tuhan. Amsal 14 ayat 26 menuliskan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati hadirat Tuhan dan yang mau terus intim dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk 16 tahun yang Kau berikan. Kami percaya masih panjang perjalanan untuk terus melayani dan beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati yang mau terus belajar, berikan kami pikiran yang hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Shalom, happy anniversary untuk kita semua. Walaupun tahun ini kita tidak bisa merayakan di gereja, kita mau rayakan anniversary kita bersama-sama di rumah masing-masing. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan betapa besarnya Allah kita. Amin. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kita menceritakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan pada semua orang. Amin. Come on, sing it. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib. Amin.
besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, sebab Tuhan maha besar. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Perbuatanmu dahsyat Tuhan. Come on, sing it out. Dahsyat menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia berperang gantikan kita. Dia berjalan di depan kita. He's there everywhere that we go. Can we sing it with faith today? Hallelujah. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I'll walk with you. You walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Hey, you will walk with me. Sing, I belong to you. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Yes, I will walk with you. You walk with me. Oh, everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. Oh, mine. You promised me. Come on. Yes, you never leave. You promised me. I'll never forsake you. I believe. Our goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Sing everywhere that I go. Yeah. Hallelujah. Woo. Can we sing it with faith? I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Yes, I will walk with you. Walk with me, Lord. Oh, everywhere that I go, and I am yours. Sing it, you are mine. Oh, mine. You promised me, yeah. You never leave me. Promised me, yeah. I'm never forsaken. I believe your goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Sing everywhere that I go. Your shield is above us. You, Lord, are a shield above me. Everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield above me. Everywhere, everywhere that I go. Can we sing it together? Thank you, Jesus. Engkau menundungi kami, Tuhan, dengan kasih-Mu. Your grace and love surrounds me. Everywhere, oh, everywhere that I go. Oh, 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 yeah. Sing, I believe, oh, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Come on, together, sing it, church. You promised me you never leave me. You promised me
give him praise, hallelujah. Kami mau menjadi seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia bersama-sama, saudara. Biar hidup kami hari demi hari menjadi makin seperti-Mu, Tuhan. Di tahun integritas ini, biarlah kami memiliki integritas sama seperti Engkau waktu Engkau berjalan di bumi, Bapa. Mari sama-sama berbahasa roh, saudara. Mau seperti-Mu, mau seperti
dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Saat kami diam di hadiran-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Kami menyembah-Mu, penuhi kami Tuhan, diam di hadiran-Mu.
speak. Come on and fill this place, oh Lord. Penuhi hati kami ya Yesus saat kami menyembah-Mu. Angkat suaramu saudara. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh, I worship you. Oh Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, oh, I love you. I love to worship you. Oh, I worship you. Oh, Jesus, I worship you. Dengan segenap hati kami, Tuhan. Terus angkat sembahmu saudara, terus angkat penyembahmu hari ini. Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang saya kasihi, semua pelayan Tuhan, jemaat, dan siapapun saudara, welcome di dalam acara ibadah hari yang diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, tidak terasa gereja GBI The City Tower memasuki usia 16 tahun dan ucapan syukur naik kepada Tuhan pada hari ini. Tidak ada perayaan apapun juga, tapi kalau saya ingat bagaimana Tuhan begitu ajaib. Ya, Pak Niko, Gembala Senior, Pembina Rohani, Bapak Rohani saya meminta saya menanam satu gereja di Jakarta. Dan Tuhan memberikan Jakarta Pusat untuk menjadi menara, tower, ya, tempat doa untuk pusat ibu kota. Akhirnya lahirlah gereja ini di pusat Jakarta, Gedung City Tower. Puji Tuhan. Hari ini tentunya saya bersyukur karena dari anak-anak, children, dari remaja, pemuda, dewasa muda, keluarga muda, senior, family, single, semua bisa berkumpul dan pengerja-pengerja yang tekun setia, kita bisa berdoa, bersyukur Tuhan akan menambahkan usia kedewasaan kita untuk menyelesaikan amanat agung. Mari kita berdoa untuk gereja ini. Bapak, terima kasih karena berkat dan anugerah, pimpinan dan perkenanan Tuhan saja yang telah membawa kami memasuki usia 16 tahun. Dan pada hari yang khusus ini, kami semua melalui YouTube yang ada pelayanan ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, pimpin kami, sertai kami supaya kami menyelesaikan tugas-tugas yang Kau percayakan untuk gereja Tuhan. Secara khusus kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Bapak rohani kami, Pak Niko Nyoto Raharjo. Tuhan tetap mengurapi, Tuhan tetap membimbing, Tuhan tetap memberikan hikmat pewahyuan untuk memimpin semua jemaat-Mu yang besar di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa dalam menyelesaikan amanat agung di era pencurahan Roh Kudus ini, era Pentakosta yang ketiga, di mana hujan awal dan hujan akhir turun bersama-sama, yang menabur dan yang menuai sama-sama melihat tuaian jiwa-jiwa. Bagimulah kemuliaan, hormat, pujian selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.
sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ya Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan berdoa. Curahkan roh-Mu dengan luar biasa. Lebih lagi ya Tuhan, selamatkanlah generasi ini. Selamatkanlah generasi kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak disembah. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Salam jumpa, senang kita bertemu hari ini kembali. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, apa yang penting untuk kita alami hari-hari ini di tengah masa yang sukar, yang gelap dan tidak menentu. Jawabannya adalah terima perkenanan Tuhan. Dan tentunya kita perlu tahu rahasia atau kunci-kunci menerima perkenanan Tuhan. Di tengah masa keadaan yang tidak menentu dan banyak
banyak orang-orang terpapar, banyak yang galau, banyak yang merasa kapan Tuhan menyelesaikan urusan COVID-19 sehingga pengaruh ekonomi, keluarga, sekolah, pekerjaan, semuanya tidak ada yang bisa dibuat planning panjang. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Di masa yang sukar dan berat dan gelap untuk sebagian besar kita, maka sangat penting untuk kita menerima yang namanya perkenanan Tuhan. Tentunya perkenanan Tuhan ini jauh di atas anugerah. Anugerah atau kemurahan Tuhan untuk siapa saja. Contohnya matahari untuk orang benar dan orang-orang yang fasik. Hujan untuk orang yang percaya dan juga orang yang tidak percaya Kristus. Saudara, tapi perkenanan hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi, yang dipilih oleh Tuhan, di mana mereka menerima perkenanan itu. Saudara, biarlah hari ini saudara dan saya di dalam Kristus kita dilayakkan menerima perkenanan Tuhan. Bicara tentang perkenanan atau favor. Ya, katakan sama-sama favor. Favor dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew yang disebut sebagai ratson. Artinya disenangi, diterima, disetujui, ya, diperlakukan secara istimewa. Dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani Perjanjian Baru kata favor yaitu charis, ya, charis yang berarti perlakuan khusus, diterima dengan sepenuh hati atau hadiah yang sangat istimewa, ya. Dalam bahasa yang lain disebut sebagai hen atau hazel yang artinya hadiah atau hibah. Bahasa Inggrisnya grant. Saudara, hibah atau hadiah adalah sesuatu yang kita terima sebagai pemberian tanpa perlu usaha yang keras dari seseorang, kerja keras. Tapi dia terima hadiah itu, dia terima hibah itu, grant. Kalau saudara menghibahkan tanah, menghibahkan sesuatu ini kepada pelayanan, kepada gereja, saudara, maka saudara sedang memberikan yang namanya favor. Alkitab menuliskan Yusuf itu mendapat favor dari Allah dan manusia. Daniel berkenan kepada Allah dan berkenan kepada raja, sehingga kedua orang ini diangkat di posisi yang sangat tinggi. Saudara, perkenanan Tuhan atau God's favor bersifat dari Allah kepada kita, orang percaya, manusia. Tuhanlah yang membuat kita yang tidak layak, ya, dilayakkan di hadapan Dia sehingga menerima yang namanya perkenanan Tuhan. Semua kalau kita menerima perkenanan, apa yang akan terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Saudara, nah, tentunya ada kunci-kunci dan melalui proses kita yang kita lewati dalam hidup ini termasuk dalam menerima perkenanan, maka favor itu diberikan kepada kita dengan maksud, dengan purpose, tujuan ilahi Allah. Mari kita belajar hari ini dari seorang yang namanya Ayub. Kitab Ayub menuliskan seorang Ayub sebelum mendapat ujian proses, maka dikatakan dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini tentunya seorang yang berintegritas, a man of integrity. Selain itu, dia seorang yang sangat kaya raya di zamannya. Dikatakan Ayub 1 ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, namun tidak disebutkan nama-namanya. Nah, saudara, ujian datang, badai datang. Seperti hari ini saudara dan saya, pengusaha, anak sekolah, mahasiswa, gereja, semua sedang diuji, diproses. Saudara, tiba-tiba semua harta yang dimiliki Ayub lenyap dalam sekejap. Anak-anaknya semua meninggal tertimpa reruntuhan.
Maka respons Ayub terhadap ujian ini. Dalam Ayub 1 ayat 20-22 dikatakan, maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang pula aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sesuatu yang sangat sulit kalau itu terjadi pada saudara dan saya. Tapi proses ini Ayub tetap mempercayai proses yang menyakitkan ini. Dia tetap bertahan. Proses yang menyakitkan ini dia percaya bahwa perkenanan Tuhan tetap atas hidupnya. Sehingga Ayub berkata di dalam Ayub 23 ayat 14 dan 15. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadap dia. Kalau semuanya itu kubayangkan maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara, akhirnya Ayub lulus dari ujian dan hidupnya tetap berkenan di mata Allah. Lulus ujian, proses yang berat dan tetap berkenan di mata Tuhan. Ada banyak orang yang diuji di proses, tiba-tiba gugur imannya, tiba-tiba meninggalkan ibadahnya, tiba-tiba pahit hatinya, tiba-tiba tidak lagi melayani Tuhan seperti dahulu. Saudara, ikut Tuhan bukan cuma waktu senang, ikut Tuhan ada waktu-waktu memikul salib. Dan inilah masa di tahun-tahun sejak tahun lalu sampai hari ini banyak orang yang masih harus memikul salib. Kenapa? Karena kehilangan orang yang dikasihi. Kita dengar hari-hari ini, wah, teman-teman hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya banyak sekali yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Siapa yang gak sedih? Saudara, ada yang banyak kehilangan hartanya, ada banyak kerugian, ada banyak masalah yang timbul. Ya saudara, tapi ujian untuk Ayub lulus. Dan akhirnya dikatakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Semua yang hilang dikembalikan 2 kali, saudara. Ia mendapat 14.000 ekor kambing, dulu 7.000. 6.000 onta, dulu 3.000 onta, besar-besar. 6.000, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia mendapat 7 orang anak laki, 3 anak perempuan. Dan kali ini diberi nama anak-anaknya, yaitu Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga adalah Karen Hapuk. Wah saudara, anak-anak ini pun punya nama-nama, punya arti yang luar biasa. Yemimah dikatakan permulaan baru. Ya, Kesia artinya satu pohon, Kesia bahan wangi-wangian, parfum. Yang ketiga Karen Hapuk artinya bahan di dasar yang dipakai untuk pembuatan tata rias supaya lebih berkilau. Hidup Ayub ternyata mengalami permulaan yang baru. Integritas yang dimiliki tidak sia-sia. Allah memperhitungkan apa yang dipercaya dilakukan Ayub dengan tidak berdosa, ya, dan menghakimi Allahnya. Sebab itu Tuhan memuliakan Ayub. Suatu hari yang baru telah datang. Keharuman bagi Allah dipancarkan dari hidupnya. Dan sekelilingnya perkenanan Tuhan ada pada dia. Hari ini jangan ada kita yang putus asa. Hari ini jangan ada saudara yang merasa galau dan merasa tidak mampu bangkit lagi. Saya katakan dalam nama Yesus, bangkitlah engkau. Kalau Ayub mengalami penderitaan yang sangat hebat dan Ayub menang, bagaimana dengan saudara dan saya? Tuhan benar-benar memperhitungkan kesetiaan Ayub untuk hidup berkenan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang merupakan kunci bagi kehidupan Ayub dalam menerima perkenanan Tuhan? Maka seorang sahabat Elifas di dalam Ayub 22 ayat 21 sampai 28, dia berkata, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah
apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas dalam debu, emas Ofir di tengah batu sungai, apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Alhasil, jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Melalui nasihat ini ada 4 hal yang dapat kita petik, kita pelajari, yang merupakan kunci kehidupan Ayub dalam menerima perkenanan Tuhan. Hari ini, siapa yang tidak mau menerima hadiah? Siapa yang tidak mau menerima hibah, grant? Siapa yang tidak mau menerima sesuatu yang tidak disangka-sangka tiba-tiba diberikan pada kita? Saya percaya setiap saudara, Bapak Ibu, semua rindu menerima yang namanya perkenanan atau favor Allah. Orang yang menerima favor, orang lain gak bisa cemburu karena Allah di pihak kita. Kalau kita menerima perkenanan Allah, iblis pun tidak bisa mengusik kita lagi. Kalau kita menerima perkenanan Allah, maka tidak ada yang dapat menggantikannya. Karena Allah yang berurusan berpihak kepada kita. Puji Tuhan. Hal yang pertama, dari Ayub pasal 22, ayat 21 bagian A, dikatakan, berlakulah ramah terhadap dia. Hal yang pertama, maukah kita menyelaraskan diri kita dengan Allah? Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan acquaint, agree with God. Ya, agree, sepakat, satu kesepakatan dengan Allah, bersetuju dengan Allah. Dalam bahasa Ibraninya ramah disebut sebagai sokon, artinya dekat, bersetuju, mengenal. Haleluya. Saudara, di zaman dahulu seorang uskup yang namanya Polikarpus dari Smyrna ditangkap, dan penguasa yang anti dengan kekristenan yang dibawa oleh Polikarpus menangkap seorang Polikarpus tua 86 tahun sehingga saudara dia akan dihukum mati. Para polisi yang jahat tidak sampai hati untuk membunuh dia, tapi perintah harus dibunuh. Saudara, lalu mereka menawarkan Polikarpus akan dibebaskan apabila ia bersedia menyangkali Yesus. Polikarpus menjawab, dalam usia sangat tua, saya tidak dapat menyangkali Yesusku. Saya sudah melayaninya selama 86 tahun dan saya mengenal dia selama hidup saya. Yesusku tidak pernah menyakiti hati saya, tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya dapat menyangkali dia? Gak mungkin. Akhirnya Polikarpus dilemparkan ke atas api yang menyala. Ketika bagian tubuhnya mulai terbakar, Polikarpus masih sempat berkata, terima kasih Tuhan, hari ini aku telah mendapat kesempatan untuk menjadi saksi bagimu dengan jiwa dan tubuhku. Artinya tubuhnya hancur, jiwanya hancur, tapi rohnya selamat. Hasil daripada Polikarpus yang menjadi martir, saya tahu seperti para martir di Alkitab, Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesakitan, kekurangan, aniaya, kematian, Polikarpus mengalami. Tapi benih mati itu menghasilkan begitu banyak orang-orang yang setia sama Kristus sampai akhir hayat mereka. Saudara, kalau Ayub setia sampai akhir, maka Tuhan menghendaki juga kita orang-orang setia berselaras dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayat 22 daripada kitab Ayub pasal 22, ayat 22 dikatakan,
terimalah apa yang diajarkan mulutnya, ya. Terimalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang berkuasa, dan dikatakan firman Tuhan, taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Saudara sekalian, hal yang kedua, kunci yang kedua untuk perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari kita menerima firman Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Kata terima dalam bahasa Ibrani adalah laukah. Artinya mengambil, menerima, seperti halnya dua orang yang menikah, saling menerima. Aku menerima engkau, ya. Yang satu juga menerima. Saudara, dalam pernikahan pria wanita harus saling belajar untuk menerima apa adanya. Proses penerimaan inilah yang akan mengikat pria dan wanita itu sebagai satu kesatuan dalam ikatan pernikahan. Nah, demikian halnya dengan kita waktu menerima firman Tuhan. Maka Tuhan menginginkan agar kita seperti orang yang melangsungkan pernikahan, menerima firman itu, saudara, satu dalam hidup kita dan firman-Nya. Saudara, Dia dalam kita, kita dalam Dia. Haleluya. Bagaimana langkah praktis untuk kata laukah, menerima firman Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidup kita? Maka firman Tuhan jelas berkata di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman, perkatakan, renungkan, bertindak hati-hati. Saudara, hari-hari ini kita diajak memperkatakan Mazmur 91. Kita punya kehendak bebas. Mau pakai masker, nggak pakai masker. Mau ke tempat kerumunan atau tidak kerumunan. Menjaga jarak atau tidak peduli. Bebas. Tetapi berakibat. Kalau kita taati firman, kita taati aturan pemerintah, kita aman. Tapi kalau kita melanggarnya, artinya sudah diingatkan bertindak hati-hati supaya dengan segala yang tertulis di dalamnya engkau perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jangan salahkan firman Tuhan kalau kita kena sesuatu, saudara, tetapi kita tidak bertindak hati-hati. Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini, mari, khususnya yang di Indonesia, bertindak hati-hati. Haleluya. Waktu kita menerima perkataan firman Tuhan, maka kita harus mengikat hati kita, pikiran kita, tindakan kita selaras dengan janji Tuhan. Dan saudara akan berhasil. Ya. Mari kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, saudara, kunci untuk perkenanan Tuhan yang ketiga, membangun hidup dengan kebenaran. Ayat 23 dari Ayub pasal 22. Apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri. Ya. Jadi perlu bertobat, merendahkan diri. If you return to the Almighty, you will be built up. Saudara, kata dibaharui. Dalam bahasa Greka disebut bauna. Yang berarti mulai memperbaiki diri. Mulai membangun diri sendiri sejak dini. Tidak ada cara lain. Sebagai orang percaya yang sudah lama atau baru di tahun ini. Untuk kita punya integritas yang baru. Ketulusan, kejujuran, kebenaran, kemurnian. Kita harus berani hidup dalam pertobatan. Harus berani membaharui diri kita. Saudara, kata bauna di mana kita mau membangun diri kita. Build up again. Ya, supaya kita ini selaras dengan kehendak Allah. Haleluya. Hal yang keempat, kunci yang keempat untuk menerima perkenanan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, the center of your life. Haleluya. Dalam Ayub pasal yang ke-22 ayat 24 dan 25, membuang biji emas ke dalam debu. Apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu, maka engkau akan menerima nanti perkenanan Tuhan yang luar biasa. Nah, mengapa dipakai kata membuang biji emas pada ayat 24? Emas logam mulia yang sangat mahal. Semua orang ya, wah, pengen punya yang namanya logam mulia.
Namun apa yang lebih berharga? Tuhan hari-hari ini. Atau harta benda emas, karier, kesuksesan, kekayaan, hobi, emas, uang-uang yang diperoleh dengan tidak halal, dari korupsi atau apa saja yang lain, keuntungan yang tidak pada tempatnya dengan merugikan orang lain, saudara. Lebih berharga mana? Dikatakan semua itu harus dibuang menjadi seperti debu. Nah, kita tahu bagaimana Ayub juga mengatakan dari debu akan kembali kepada debu. Itu hidup manusia, saudara. Begitu sudah tiba waktunya, gak bisa diperpanjang. Dari tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Nah, saudara, Ayub diingatkan oleh sahabatnya supaya membuang biji emas ke dalam debu, dan Ayub berhasil. Ayub tidak mencintai harta bendanya, dan at the end Tuhan mengembalikan 2 kali lipat, saudara. Hari ini yang penting adalah kemurnian kita, integritas kita terhadap yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita hari ini menetapkan hati, pikiran, fokus kita kepada harta benda, kekayaan, fokus kepada karier, kesuksesan, promosi, semuanya Tuhan bisa berikan sebagai bonus. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, waktu kita mengikut Yesus hari ini, memikul salib, maka kalau He is the center, ya, Jesus be the center of our life, our church, something will happen. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saya ingat sebuah ilustrasi di mana seorang sahabat waktu sekolah, yang satu sukses luar biasa, ya, dan diberkati, yang satu setengah mati kerja, padahal sama-sama pintar. Jadi pemborong, kontraktor, ya, dan temannya ini ingat temannya yang setengah mati banyak utangnya, dipanggil, sini, aku punya tanah, aku mau bangunin rumah, tolong kamu desain ini, desainnya dia tawarkan, wah bagus. Kamu borong, kamu kerja berapapun biayanya, pilih yang terbaik, saya bayar, terminnya aku bayar. Baik, dia hitung, dia rancang, wah saudara, dia akan dapat untung dan bisa membayar utang-utangnya. Jadi termin dibayarkan, mulailah dibangun rumah itu oleh teman yang banyak utangnya. Saudara, tapi pada waktu dia membangun, dia memikirkan, gimana kalau aku korup, aku ambil kualitas yang kedua, ketiga, dari fondasi sampai dinding, sampai atap, sampai semua yang dibangun, dari pintu, jendela, interior, semua dia kurangin bahannya, dia kurangin, dia korap, dia masukin kantong untuk dia bisa bayar utangnya. Setelah selesai, bangunan rumah itu indah nampak luarnya, tapi keropos dalamnya. Saudara, teman ini datang, ketemu, serah terima kunci, dilunaskan, lalu saudara, teman yang baik ini berkata, oke, aku terima kuncinya dan sekarang aku serahkan pada kamu rumah ini untuk kamu yang selama ini ngontrak, saudara. Alangkah terkejutnya dia. Tahu gitu dia bangun yang baik dan dia akan menerima berkat juga. Jadi kita tahu sekarang apa yang kita bangun, yang dibangun dari rapuhnya jiwa kita, rapuhnya way of thinking, way of life, cara hidup, cara kerja, cara bergaul, rapuhnya dalam segala keadaan yang kita tabur, kita tuai. Seperti itu hasilnya. Jadi rumah apa yang kita bangun hari ini penting. Firman Allah berkata kalau kita menjadikan Tuhan menjadi source of blessing, sumber berkat kita, maka kita tidak akan gampang teriming-iming dengan tawaran dunia hari ini. Buanglah emas itu. Maka Tuhan akan menggantikan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Puji Tuhan, saya akan menutup hari ini. Apa hasil yang terjadi apabila kita melakukan keempat kunci yang difirmankan Tuhan dalam Ayub 22. Yang pertama, Allah akan menjawab doamu. Ayub 22 ayat 27, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. God will hear. Kata mendengar atau hear di sini dalam bahasa Ibrani itu syama yang berarti
memperhatikan, menyimak, fokus, penuh konsentrasi, mendengar sungguh-sungguh. Allah bisa mendengar sungguh-sungguh jeritan saudara. Allah bisa mendengar, memperhatikan kehidupan, kebutuhan saudara. Jangan takut. Dan saudara, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Amsal 15 ayat 29. Tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi yang pertama, apabila kita melakukan 4 kunci, maka Allah menjawab doamu. Yang kedua, ayat 28 bagian A. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Dalam Alkitab Amplified Bible ditulis, you shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you. Saudara, waktu kita hari ini sungguh-sungguh melakukan 4 hal yang dituliskan di dalam ayat 22. Segala keputusan kita selaras dengan Tuhan, maka Tuhan menggenapi, menjawab rencana, harapan, dan tujuan hidup saudara. Anak-anak muda, dengar, suami istri, jangan terus ribut di masa kesukaran ini. Mari kita kembali kepada unity, doa bersama-sama. 2, 3 sepakat, Tuhan dengar, dan apa yang Anda harapkan akan terjadi. Yang ketiga, maka perkenanan Tuhan akan ada atas hidupmu. Ayat 28b dari Ayub 22 dikatakan, cahaya terang akan menyinari jalan-jalanmu. The light of God's favor shall shine upon your ways. Sekali lagi, Alkitab Amplified Bible berkata, the light of God's favor. Jadi Tuhan menyinari dengan perkenanannya di jalan-jalan saudara, langkah hidup saudara. Ini luar biasa. Inkah hari ini kita mengalami kehidupan seperti ini? Saudara, pernahkah kita menonton satu show? Ya, lampu dimatikan, semuanya kita duduk semuanya di teater, dan hanya ada lampu sorot atau follow spot yang dinyalakan untuk menerangi para pemain yang ada bergerak di stage, di panggung. Kemana mereka melangkah, lampu sorot, follow spot mengikuti mereka bersama musik. Demikian halnya dengan perkenanan Tuhan. Di sepanjang panggung kehidupan kita selalu ada cahaya perkenanan Allah, God's favor, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh hari ini setia kepada Dia. Di tengah keadaan pandemi, di tengah keadaan kesulitan ekonomi, tetaplah setia beribadah, tetaplah setia berdoa, tetaplah setia di menara, tetaplah setia memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, saya akan menutup dan berdoa untuk saudara. Di masa sukar, masa-masa sulit, new normal, tidak mudah semuanya. Di masa-masa, di hari-hari yang gelap, di mana banyak malapetaka dan balas sampar merajalela. Di masa Anda dan saya tidak sebebas dulu. Perlu sekali kita God's favor, perkenanan Allah dalam hidup kita. Mari kita berselaras dengan Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Bersepakatlah dengan Dia. Terimalah firman-Nya dari Alkitab sebagai pedoman hal yang utama dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita berdoa, bertobat, membenahi diri, memperbaiki hidup ini agar kita layak di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, jadikan Tuhan pusat atau sumber hidup saudara. Maka engkau akan melihat perbedaan di tengah keadaan ini. Kalau Ayub dipulihkan 2 kali lipat, saudara juga Allah sanggup memulihkan. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya. Semua yang ada di rumah-rumah, mari angkat hati saudara, angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan, kalau boleh hati kami tetap mengucap syukur. Kalaupun kami tertimpa berbagai masalah, ketakutan, kekhawatiran, dan badai sedang mengamuk, kami cuma percaya Engkau sanggup memulihkan kami yang setia, karena perkenanan-Mu akan kami terima di saat ini. Suami, istri, anak muda, keluarga senior yang lemah, yang sakit, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, bangkit. Untuk hari ini kami menerima perkenanan Allah. Angkat tangan saudara dan mulai berbahasa roh. Korapatiki adalah masyakalalaba
Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap komitmen kami. Kami tidak mau berselisih dengan Tuhan, kami tidak mau mengeluh dengan Tuhan, tapi kami mau setia apapun terjadi. Kami milik-Mu kekal selama-lamanya. Kami minta hari ini perkenanan Allah turun atas setiap keluarga, atas setiap pekerjaan, atas setiap hidup, kesehatan, dan sekolah, studi, bisnis kami semuanya. Tuhan tolong pulihkan supaya kami bisa memuliakan Engkau dengan apa yang Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini, welcome to the family, selamat datang. Ada beberapa pengumuman dan mari kita memberikan persembahan, tertera account-account yang ada, Saudara bisa lihat. Persembahan umum, persembahan untuk COVID Diakonia, persembahan persepuluhan dan juga buah sulung. Silahkan menabur dan Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Haleluya, saya mau berdoa untuk saudara dan puji Tuhan. Mari, Bapa surga, terima kasih. Engkau sudah terus memberkati kami. Di tengah keadaan kekurangan sekalipun kalau kami menabur di tanah yang subur, kami akan lihat benih itu tumbuh, menghasilkan buah, tuaian jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Diberkati ekonomi anak-anak-Mu yang tidak bekerja, yang sulit Tuhan bukakan jalan. Maka kami percaya Allah sanggup, Tuhan mengasihi kami. Terpujilah Tuhan, memberkati gereja-Mu, GBI City Tower, ya, 1 dan 2. Tuhan memberkati umat-Mu semua yang hari ini juga menabur dan bergerak bersama-sama dalam kegerakan Allah. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperandakan, Engkau telah ada, Engkau kan ada, dan Kau ada. Sebelum kita lahir ke dunia, sampai kita nanti menutup mata, Engkau telah ada, Engkau kan ada selamanya. Bahkan dari selamanya
baik. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dan buka kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, berkat yang berlimpah turun dari Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai semua saudara saat ini, sekarang, sampai Kristus datang untuk menjemput kita bersama-sama dalam kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, sampai minggu depan.